Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mau menjelaskan tentang Tarombo ni Siregar Dongoran, yaitu asal daripada pengajian kita ini turunan Mak Duhir Siregar. Tarombo ini disusun pada bulan Agustus tahun 1944 oleh Baginda Parlongan Siregar Dongoran, dibantu oleh Opung Baginda Soripada Sian Pagaran Dolok, Opung Sultan Suritua Sian Parsorminan, Asa Tulang Sultan Humala Bulan Sian Baringin. Masing-masing marga Siregar Dongoran, Tarombo sebagian turunan ni Opung Jasoilangon asa dipangguarkon rapotan Jasoilangon di Pagaran Dolok. Saya mulai daripada turunan yang pertama dari Opu ni Opu kita. Yang pertama adalah Raja Janban di Bata, lalu turun kepada Raja Batak, kemudian turun kepada Guru Satean Bulan Simangarata, kemudian turun kepada Tuan Sariburaja Opu Tuan Raja Doli, kemudian turun kepada Raja Lotung, kemudian turun lagi kepada Toga Siregar, marga Siregar. Dari sinilah marga Siregar itu terpencar. Sebenarnya marga Siregar itu ada 4. Makanya semua yang pengajian Mak Duhir Siregar ini harus mengerti dia Siregar dari mana. Siregar itu ada 4 nama. Nama yang pertama Siregar Silosormin, yang kedua Siregar Dongoran, yang ketiga Siregar Silali atau Siregar Ritonga, dan yang keempat Siregar Siagian. Biasanya yang Silosormin ini, Siregar Silosormin, kalau ditanya marganya dia mengatakan cuma Sormin saja. Kemudian Dongoran dia sebutkan Dongoran saja, dan Silali disebut Ritonga, kemudian Siagian disebutkan Siagian saja. Jadi sumber daripada marga Siregar itu 4. Saya ulangi, kita masuk Siregar Dongoran. Nah, jadi kita masuk kedua. Yang pertama Silosormin, kedua Siregar Dongoran, ketiga Silali atau Ritonga, dan keempat Siagian. Jadi kita adalah Siregar Dongoran. Kemudian daripada Siregar Dongoran itu turun kepada sunduk yang ketiga. Sunduk pertama tadi adalah Toga Siregar, sunduk kedua Siregar Dongoran, sunduk ketiga Opu Raja Jungjungan. Kemudian turun kepada sunduk keempat Palti Raja Sahala Raja. Kemudian turun lagi pada sunduk kelima, turunan kelima, yaitu Datu Baragas. Kemudian turun lagi kepada Opu yang keenam, Opu ni Perlindungan. Lalu turun lagi kepada Opu yang ketujuh, Opu Sibatu. Kemudian turun lagi pada Opu yang kedelapan, Raja Mangalepang. Kemudian turun lagi kepada Opu yang kesembilan, Raja Soilangon. Kemudian turun kepada Opu yang ke-10, Jauban. Kemudian turun kepada Opu yang ke-11, Japanindoan. Kemudian turun kepada Opu ke-12, Jabalemun. Kemudian turun kepada Opu yang ke-13, Jasulum. Baru turun kepada Opu ke-14, Mangaraja Pangalinoan. Dari Mangaraja Pangalinoan inilah turun kepada Opu ke-15, yaitu Jalela Sirosip. Nah, itulah ayah daripada Mak Duhir, gelar Mangaraja Bangun Panindoan. Saya akan lanjutkan dengan melengkapi silsilah ini dengan beberapa penjelasan mengenai yang saya bacakan. Yang pertama, ayah kami Mak Duhir Siregar almarhum ini adalah seorang pengusaha. Beliau ini pengusaha besar di Tapanuli Selatan. Satu-satunya menjadi penjual gula dan minyak dulunya adalah CP Kamaso, perusahaan daripada Mak Duhir Siregar.
namanya CPK Maso. Kamaso ini singkatan daripada mereka abang beradik, yaitu yang pertama Kalmar, yang kedua Makdur Siregar, kemudian yang ketiga Soripada. Kakak adik ini membuat perusahaan CPK Maso. Kemudian dia mempunyai mobil tangki ada sampai 8. Kemudian dia mempunyai galon minyak di Sidimpuan, yaitu kita masuk ke Sidimpuan, galon minyak pertama dapat itu dulunya milik daripada almarhum ayah kami Makdur Siregar, yaitu yang di Sitamiang. Tetapi karena pengetahuan tidak ada, karena dia tamat SD pun tidak, maka setelah kita di Medan Jalan Simangaraja 208, kita mengira mobil tangki yang 8 itu masih milik kita. Rupanya sudah dijual satu persatu karena tumpur. Kemudian begitu juga galon minyak yang di Sidimpuan Sitamiang sudah dijual. Akhirnya tumpurlah perusahaan CPK Maso. Sebenarnya dulu masih ada lagi satu perusahaannya namanya PT Paham. Itu yang berpusat dulu di Sibolga. Saya masih sempat di bawahnya ke kantor PT Paham yang jiran kiri kanannya orang Cina. Saya tahu, ingat namanya dulu di kiri kanan itu, nama Cina itu Wei Swiling. Rupanya orang Cina ini kalau modalnya belum kuat, makannya pun adalah bubur campur gula. Nah, itu yang saya tengok daripada perusahaan dulu, ya, CPK Maso dan PT Paham dulu. Kemudian ya, Kamsir Effendi Siregar ini adalah anak yang terbesar. Beliau ini tamat SMA di Sidimpuan, kelas 2, kelas 3, lalu pergi ke Bandung, sekolah di Bandung. Karena dia anak terbesar, dia berjuang mati-matian di Bandung. Beliau ini adalah kuliah di jurusan geologi Bandung di Universitas Pajajaran. Lalu mula-mula Ahmad Siregar ke sana, saya menyusul ke Bandung. Kami tinggal di rumahnya, kemudian baru berpencar. Saya masih ingat pertama sekali saya ke Bandung tahun 1973, saya tinggal di rumahnya. Kemudian baru saya mengambil indekos ke tempat lain. Perjuangannya sangat berat waktu itu. Kalau kakak itu Maimunah Batubara membuka kedai sampah di muka rumah kos itu, maka abang ini sudah mempunyai 2 becak. Becak inilah modalnya dan kedai sampah itu, karena uang kuliahnya pun dia yang bayar. Inilah perjuangannya yang sebenar-benarnya. Kedua, Rohna Seri Siregar ini adalah kakak kami paling besar. Beliau ini sangat telaten mendidik adik-adiknya, dan sekolahnya dia urus betul-betul adik-adiknya ini oleh Hajah Rohna Seri Siregar. Kemudian yang ketiga, Dermawan Siregar. Rohna Seri dan Dermawan ini pun pergi ke Bandung. Kalau mereka ini ke Bandung, Dermawan Siregar sempat kuliah di jurusan Sospol di Pajajaran. Kalau Rohna Seri melanjutkan pelajaran kecantikan. Jadi di Medan dia sekolah SKP di Medan ini, di jalan apa namanya itu, yang sekolah Katolik yang di apa ini, di jalan apa namanya, Sparman ini. Kemudian dia melanjutkan sekolahnya ke Bandung, sekolah kecantikan. Maka sudah pulang daripada di Bandung, dibukalah Jalan Simangaraja, namanya Rohna Seri, kecantikan Rohna Seri. Di situ saya termasuk pegawainya. Waktu itu naik ke atas, membersihkan, membawa alat-alat ke atas, sayalah pegawainya. Pegawai dia buka kecantikan sebelum dia menikah. Kemudian Dermawan juga masuk ke Bandung. Disitulah dia berkenalan, berjumpa dengan Abang Mulia, yang kemudian kebetulan adalah anak Namborunya. Jadi di situ mereka berkenalan sekaligus menikah di Medan 10 Maret 1968. Kemudian Ahmad Siregar. Beliau ini juga berjuang untuk sekolahnya di Bandung, jurusan sosial politik, jurusan
administrasi negara. Kemudian setelah dia tamat, dia kembali ke Medan bekerja. Kemudian kalau Romulo Lassa Siregar, beliau ini adalah orang yang tinggal di kampung. Dia inilah yang menjaga kampung, yang tinggal di Parsorminan setelah dia diterima menjadi pegawai pertanian. Dia ini terakhir menjadi PPL sebelum pensiun. PPL melingkupi Sipirok, Arse Jai Dolok. Itulah wilayah dia sebagai PPL, kepala PPL Sipirok dan wilayah Arse Jai Dolok. Itulah Romulo Lassa Siregar. Kemudian Nurmadatul Farida Siregar ini tinggal di Medan, jadi Medan, kemudian kawin dengan Satya Parapat SH tahun 3 April 1970, dibawa ke Irian. Jadi dia ini setelah menikah dibawa langsung ke Irian, terakhir keliling-keliling Irian, Merauke, terakhir di Merauke. Habis di Merauke pindah lagi ke Medan, diminta oleh mendiang suaminya Satya Parapat SH, maka dia terakhir adalah pegawai kantor gubernur Sumatera Utara. Kemudian yang tempatnya terakhir adalah Kepala Inspektorat di Tapanuli Selatan. Itulah terakhir, disitulah dia pulang balik naik taksi, kebentur kepalanya sekali di sebelum perapat, kemudian organ-organ tubuhnya kena, barangkali itulah yang menyebabkan. Tapi sesudah itu baru dia meninggal. Kemudian saya sendiri, saya Baleman Paninduan Siregar, anak yang ketujuh. Saya sekolah di Bandung sejak 73 sampai berakhir. Kemudian 6 tahun saya di situ karena dulu lama-lama kuliah. Ada yang 6-7 tahun, fakultas kedokteran sampai 8 tahun itu. Jadi saya tahun 73, berakhir tahun 79. Jadi setelah tamat Bang Ahmad, baru saya tahun 79. Dia 78, saya 79. Termasuk cepat. Kemudian baru saya kembali ke Medan, dan di Medan saya bekerja di kantor gubernur. Yang hebatnya dulu penerimaan pegawai tidak macam sekarang. Dulu masih jarang. Macam saya diterima, asal saya daftar diterima. Makanya saya dulu double, di tenaga kerja saya pegawai, di kantor gubernur saya pegawai. Tapi saya takut double karena ditakuti oleh kawan-kawan. Saya tinggalkan satu, maka saya bekerja di Pemda Provinsi Sumatera Utara saja di kantor gubernur. Kemudian saya ditempatkan di inspektorat. Kemudian waktu di Bandung pun pengalaman saya, karena di sana banyak juga orang Tapsel dulu, masih Tapsel namanya, belum lagi ada Mandailing Natal, Madinah, masih Tapsel. Di sana kami membuat perkumpulan namanya Sinondang. Kebetulan sayalah mereka pilih ketuanya, dan setiap tahun kami mengadakan peringatan Margondang. Makanya saya sekarang pun kalau mukul gendang itu masih ingat-ingat. Margondang namanya. Jadi saya ketuanya. Kalau dekade saya rata-rata mengenal lah, begitulah dekade saya tahun 74 sampai tahun 79. Kemudian tahun 80 saya baru bekerja di kantor gubernur. Kemudian saya ditempatkan di Sidimpuan. Baru di Sidimpuan saya menikah dengan Rimasari Utasuhud, Boru Kahanggi. Jadi boru tulang Kahanggi. Jadi ini baru tulang saya. Kemudian anak keturunan sekarang sudah 5. Kemudian masuk kepada Purnama Sastri Siregar. Dia ini menikah dengan Dr. Andus Nasrun Harahap almarhum di Medan 27 November 76. Pertama kali mereka ditempatkan di Padang, di lapangan terbang Padang, karena dia bekerja di Departemen Perhubungan. Jadi dia di Padang dulu bekerja, dipindah kemudian ke Aceh, di Belang Bintang di Aceh, baru kemudian pindah ke Jakarta, pindah ke Jakarta di lapangan terbang Jakarta di Soekarno-Hatta. Kemudian beliau belum lagi dia pensiun, sudah meninggal.
Kemudian Hasan Basri Siregar, ini umurnya agak singkat. Setelah lahir anak pertama kedua dia pergi meninggal, dan dia sebetulnya pertama kali bekerja ini di Asahan. Di Asahan sebagai pegawai perkebunan. Kemudian pindah ke Medan dan meninggal di Medan. Kemudian yang ke-10, Dr. Anda Rayani Hanum Siregar. Ini si Rayani Hanum ini dulu kuliah di belakang Stadion Teladan, ini namanya Perguruan Tinggi Islam, apa itu? Tarbiyah ya. Nah, disitulah dia kemudian menyambung ke IAIN, terakhir menjadi dosen di perguruan tinggi, ada 2 perguruan tinggi. Kemudian yang ke-11, Agus Salim Siregar. Dia ini sempat ke Bandung sekolah, tapi tidak jadi karena tidak sanggup. Karena beda-beda kesanggupan, kemudian tidak sampai tamat dan menikah di Bandung. Terakhir, Sawaluddin Raja Siregar dibawa oleh sebetulnya dulu dia dibawa oleh Mahdatul Farida Siregar oleh Setia Parapat ke Irian. Jadi setelah menikah Nur Mahdatul Farida dengan Setia Parapat, mereka bawa Sawaluddin Raja Siregar ini ke Irian Barat. Terus menerus di Irian Barat sampai mereka pulang kembali di sini, dia ikut kembali di sini. Kemudian karena dia ini pergaulannya di sana barangkali begitulah, maka di Medan pun pergaulannya agak tidak baik. Tapi dia jago silat, jago dia laga fisik. Dia dikeroyok oleh preman-preman di muka rumah Jalan Singamangaraja dan meninggal di situ. Jadi sayalah waktu itu nggak ada orang di rumah, karena di rumah itu cuma sayalah yang mula-mula membawanya, karena sudah parah dibawa ke rumah sakit, rupanya tidak bisa lagi. Kemudian situlah dia meninggal pada di Medan tahun 1980, sesudah saya pulang dari Bandung. Untuk melengkapi data-data yang sudah saya sampaikan, yang pertama tentang abang kami almarhum Kamsir Effendi Siregar. Beliau ini terakhir bekerja di Asamera Oil, perusahaan minyak dari Amerika, dan dimasukkannya lah anaknya yang bernama Arifin Siregar ke perusahaan ini, dan sekarang Arifin Siregar bekerja di PT Asamera Oil. Kemudian yang kedua mengenai kakak kami Dermawan Siregar. Beliau ini lahir tepat pada hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tentu kita peringati setiap tahun seluruh bangsa Indonesia hari kelahirannya. Yang ketiga, Nur Ahmad Siregar almarhum, jabatannya yang terakhir adalah sebagai Sekretaris Daerah Kota Binjai pada tahun 2000. Beliau ini meninggal pada waktu dia menjabat sebagai Sekda di Binjai. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2000, beliau masih sibuk mempersiapkan penyambutan hari kemerdekaan 17 Agustus 2000. Tetapi besok harinya tanggal 16 Agustus, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ikut lagi pada peringatan 17 Agustus di Binjai karena tanggal 16 Agustus sudah meninggal dunia. Demikianlah barangkali sekilas cerita yang dibalik daripada perkumpulan pengajian kita ini, perkumpulan pengajian Saupu Makduhir Siregar. Mudah-mudahan menjadi bahan bagi kita, dan ini nanti akan disambung kemudian oleh Babe Reko si Ahyar, karena ini baru sampai anak, nanti sampai cucu akan dibuat kembali silsilahnya dan akan diperbaharui. Sebab ini semua saya dapat sebahagian dari
Insinyur Kamsir Effendi Siregar. Sebahagian lagi kebetulan saya pernah bertemu dengan kawan ayah, kawan Mak Duri Siregar. Sesudah dia meninggal, saya naik bus Sibolbuali dari Sidimpuan kemari. Kebetulan dia di situ, di bus itu, tinggalnya sekitar di Marendal. Saya pergi ke sana, inilah dikasihnya. Jadi dikasihnya lah ini Tarombo tahun 1944. Inilah Tarombo kita katanya. Karena dia marga Dongoran dan dia pegawainya mendiang ayah dulu di Sibolbuali. Nah, inilah yang dapat saya. Kebetulan sekali ini dapat, dan ini pun dibikin oleh mendiang Insinyur Haji Kamsir Effendi Siregar. Mohon ini dilanjutkan oleh Babere Ahyar supaya sampai kepada anak cucu nanti. Karena di sini baberenya belum ada, anak cucunya belum ada. Barangkali demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.